Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Data Mining and Information Retrieval. Di sini saya ingin menyapa anggota kelompok saya dulu. Yang pertama ada Alivia, Iya, saya. kemudian Bima, Ya, saya. Nuranisa, Iya, saya. dan terakhir saya sendiri Dara Puspita. Pada pembahasan kali ini, kelompok kami ingin membahas tentang perbedaan prediksi dan klasifikasi, kemudian definisi naive Bayes, kemudian kelebihan dan kekurangan naive Bayes, yang terakhir tadi kasus algoritma naive Bayes. Sebelum kita masuk ke poin satu ini, salah satu anggota kelompok saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu prediksi dan klasifikasi. Silakan Alivia. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi dari prediksi dan klasifikasi. Prediksi yaitu proses yang digunakan dalam analisis prediktif untuk membuat model statistik dari perilaku masa depan. Model prediktif ini menggunakan beberapa variabel untuk memprediksi sesuatu atau suatu nilai yang akan datang. Nilai dari hasil prediksi akan digunakan di masa yang akan datang berdasarkan data-data sebelumnya. Selanjutnya ada klasifikasi, yaitu proses untuk menemukan sekumpulan model yang menjelaskan dan membedakan kelas data, sehingga model tersebut dapat digunakan untuk memprediksi nilai suatu kelas yang belum diketahui pada sebuah objek. Next. Klasifikasi dan prediksi adalah dua bentuk dari analisis data yang dapat digunakan untuk mengekstrak model yang mendeskripsikan kelas data yang penting atau untuk memprediksikan tren data di masa depan. Analisis tersebut dapat membantu untuk menyediakan pemahaman yang lebih baik dari data yang besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Anissa. Kepadanya saya persilahkan. Ya, terima kasih Lipia. Perbedaan prediksi dan klasifikasi. Perbedaan prediksi yang pertama digunakan untuk memperkirakan atau meramalkan suatu kejadian yang belum pernah terjadi. Yang kedua, memodalkan fungsi nilai yang kontinu. Yang ketiga, contohnya harga sawit dalam 4 bulan di masa yang akan datang, prediksi kunjungan tempat wisata pada tahun mendatang, dan lain sebagainya. Yang terakhir, algoritma yang termasuk dalam prediksi adalah Rorschach, CART, ID3, C4.5, C.48, dan C5.0. Perbedaan klasifikasi yang pertama digunakan untuk menemukan model atau fungsi yang menjelaskan membedakan konsep atau kelas data dengan tujuan untuk dapat memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya tidak diketahui. Yang kedua, memprediksi label yang bersifat kategori atau discrete dan tidak beruntun. Yang ketiga, contohnya pengelompokan dampak gempa bumi, yaitu rusak berat, dan tsunami atau tidak berdampak. Dampak gempa bumi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti skala, durasi, pusat gempa, jarak dari pantai, dan kedalaman gempa bumi. Yang terakhir, menggunakan algoritma diantaranya decision trees, artificial neural networks, sport vector machine, KNN, Navier Bayes, dan logistic regression. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bima. Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan definisi naive Bayes. Naive Bayes merupakan pengklasifikasi dengan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes, yaitu memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, sehingga dikenal sebagai teorema Bayes. Teorema Bayes tersebut antara atribut saling bebas. Klasifikasi naive Bayes diasumsikan bahwa ada atau tidak ciri tertentu dari sebuah kelas, tidak ada hubungannya dengan ciri dari kelas lainnya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan naive Bayes. Kelebihannya yang pertama, mudah, cepat, efisiensi untuk dibuat. Yang kedua, hasilnya yang memuaskan.
Yang ketiga, membutuhkan jumlah data yang sedikit untuk klasifikasi. Yang keempat, kokoh pada atribut yang tidak relevan. Kekurangannya yaitu asumsi independence antara atribut membuat akurasi berkurang karena biasanya ada keterkaitan. Yang kedua, tidak berlaku apabila nilai probabilitas adalah 0. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dara kembali. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya ingin menjelaskan studi kasus algoritma menggunakan naive Bayes. Di sini ada datasetnya dengan 4 atribut atau kategori, di mana dari 10 data ini untuk kelas main tidaknya ada 3 dan kelas main ya-nya ada 7. Pertama, kita ingin menghitung probabilitasnya dulu. Nah, ini rumus untuk menghitung probabilitasnya, yaitu probabilitas class dibagi total record. Di mana untuk menghitung probabilitas class tidak dengan total 3. Jadi untuk perhitungannya adalah 3/10 karena semua total data yang ada itu ada 10, hasilnya 0,3. Kemudian untuk class ya ini ada 7. Jadi 7/10 hasilnya 0,7. Nah, selanjutnya ini kita ingin menghitung klasifikasi, di mana ada 3 perhitungan. Yang pertama, menentukan probabilitas class, yang kedua menentukan probabilitas kategori, dan yang ketiga menguji hasil klasifikasi naive Bayes. Untuk perhitungan pertama, menghitung probabilitas ini rumusnya sama seperti yang sebelumnya yang tadi, yaitu probabilitas class dibagi total record, di mana class tidak ini hasilnya 0,3, kemudian class ya hasilnya 0,7. Yang kedua, menghitung kategori. Untuk perhitungan manualnya seperti ini. Ini kita ingin menghitung cuaca dulu dari kelas ya dan tidak, di mana kategori cuaca ini memiliki subset cerah, berawan, dan hujan. Untuk cuaca cerah, ya dia ada 1 1/7. Nah, 7 ini dari total ya sama dengan 0,14. Kemudian cuaca berawan ya 2/7 sama dengan 0,28. Kemudian yang hujan kelas ya ini ada 4. Berarti 4/7 sama dengan 0,51. Nah, untuk kelas tidaknya cerah 3. 3/3 sama dengan 1. Kemudian berawannya ini tidak ada dan hujannya juga tidak ada. Kemudian kita masuk ke perhitungan kategori suhu, di mana subset suhu ini memiliki panas, sejuk, dan dingin. Untuk subset panas kelas tidak ini ada 2. Jadi 2/3 hasilnya 0,66. Kemudian untuk suhu sejuk tidak ini ada 1 dan dingin tidak ini tidak ada, jadi 0. Kemudian yang sejuknya tadi ada 1, jadi 1/3 sama dengan 0,33 dan dingin 0. Nah, sekarang kita menghitung subset kelas ya dari panas, sejuk, dan dingin. Panas ya ini ada 1. Kemudian sejuk ya ada 2. Dan dingin ya ada 4. Nah, tadi panas ya ini ada 1, berarti 1/7 hasilnya 0,14. Kemudian sejuk tadi ada 2, jadi 2/7 hasilnya 0,28. Nah, yang dingin ini tadi ada 4, jadi 4/7 hasilnya 0,57. Nah, begitu pula dengan berangin dan kelembapan. Cara menghitungnya sama. Nah, kita lanjut ke pengujian hasil klasifikasi naive Bayes, di mana rumusnya ini seperti ini, dia dikalikan aja dengan hasil dari setiap subset yang ada di data tersebut. Contohnya gini. Nah, ini untuk perhitungan manual data ke-1. Jadi yang kita lihat itu di sininya. Nah, di sininya. Data ke-1 apa aja sih? Ini ada cerah, panas, tinggi, salah. Nah, di sini cerah, panas, tinggi, salah. Gitu. Kemudian
Untuk pencariannya kita hitung dulu nih kelas ya ini dikali kategori cuaca, suhu, kelembapan, berangin. Kelas ya tadi hasilnya 0,7 dikali cuaca cerah tadi ada berapa? Ini kita menghitung yang kelas ya dulu. Nah, cuaca cerah ini ada 0,14. Semua angka di sini saya ambil 2 angka di belakang koma. 0,14, kemudian suhu panas ya berapa? Suhu panas ya di sini 0,14 juga. Dikali 0,14, kemudian kelembapan tinggi ya. Kelembapan tinggi 0,28 dan berangin salah 0,71. Nih, berangin salah 0,71. Hasilnya berapa? 0,0029. Kemudian kita mencari yang kelas tidaknya, di mana kelas tidak ini hasilnya 0,3. Nih, kelas 3 hasilnya 0,3. Kemudian cuaca cerah, panas, tinggi salah. Cerah tidak 1, panas 0,66, tinggi 1, salah 0,66. Ini 1, 0,3 dikali 1 dikali 0,66 dikali 1 dikali 0,66, hasilnya 0,1333. Begitu juga sama dengan perhitungan data kedua sampai dengan data ke-10. Untuk perhitungannya kita lihat dari data sebelumnya yang ada. Nah, setelah kita hitung semua, kita dapat hasilnya. Data ke-1 tadi berapa tidak? Nih, tidak 0,1333. Ya, 0,0029. Nih, tidak 0,1333. Ya, 0,0029. Nah, setelah kita dapetin hasil perhitungan kelas ya dan tidak ini, maka kita buat perbandingan di mana yang lebih besar antara kelas ya dan tidak hasilnya. Di sini untuk data ke-1, hasil yang lebih besar ada di tidak, karena ya-nya cuma 0,0029, sedangkan tidaknya 0,133, jadi lebih besar tidak. Nah, data kedua lebih besar tidak, data ketiga sampai ke-7 besar ya, data ke-8 besar tidak, data ke-9 dan 10 besar ya. Jadi kita dapetin faktanya, bahwa faktanya ini data ke-1 tidak, data kedua tidak, data ketiga sampai ke-4 ya. Untuk melihat faktanya ini dari ini. Data ke-1 dan kedua tidak, data ketiga sampai ke-7 ya, data ke-8 tidak, 9 dan 10 ya. Nah, jadi fakta yang kita dapetin ini sesuai ya, sama fakta tidak, kemudian klasifikasinya tidak, dan prediksinya sesuai. Jadi semua data ini sudah sesuai perhitungannya. Jadi di sini kita untuk tingkat keakurasiannya ini sudah 100%, karena data yang sebelumnya dengan data hasil perhitungan yang kita hitung dengan menggunakan algoritma naive Bayes ini sudah sama. Jadi sudah sesuai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan, karena kebenaran dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.